Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Olivia dengan NIM B1B1233027 dari kelas A jurusan Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku keorganisasian. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kepribadian dan nilai. Pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Alasan paling penting mengapa manajer belum mengetahui bagaimana mengukur kepribadian adalah bahwa riset telah menunjukkan kegunaan uji kepribadian dalam keputusan perekrutan dan membantu manajer memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Faktor-faktor penentu atau pembeda kepribadian ada dua, ada faktor hereditas dan lingkungan. Faktor hereditas atau keturunan adalah faktor yang ditentukan saat konsepsi biologis, fisik, dan pembentukan sosiologi inheran. Faktor lingkungan merujuk pada segala hal di sekitar kita yang dapat mempengaruhi atau memodifikasi perilaku, kebiasaan, atau kondisi kehidupan kita. Berikutnya ada karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian adalah karakteristik yang bertahan yang menjelaskan perilaku seorang individu. Berikut ini kerangka kerja teoritis kepribadian. Yang pertama ada indikator tipe Myers-Briggs. Adalah sebuah teks kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasi orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. 4 karakter tersebut diantaranya yang pertama ekstrovert versus introvert. Ekstrovert adalah individu-individu yang ramah, pandai bersosialisasi dan percaya diri, sedangkan introvert persalinan dan pemalu. Yang kedua itu ada perasa versus intuitif. Tipe perasa praktis serta memilih rutin dan urutan. Mereka fokus pada detail. Intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Yang ketiga ada memikir versus merasakan. Tipe yang memikir biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Tipe yang merasakan berpegangan pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang terakhir ada menilai versus menerima. Tipe yang menilai menginginkan kendali dan menerima urutan dan struktur. Tipe yang menerima fleksibel dan spontan. Selanjutnya ada karakteristik model kepribadian 5 besar. Adalah sebuah penilaian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Yang pertama ada ekstraversi, adalah sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Yang kedua ada keramahan, adalah sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang baik, kooperatif, dan mempercayai. Yang ketiga ada kehati-hatian, adalah sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, persisten, dan teratur. Yang ketiga ada stabilitas, adalah sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasikan seseorang tenang, percaya diri, aman atau positif versus gugup, depresi, dan tidak aman atau negatif. Yang terakhir ada keterbukaan pada pengalaman, adalah sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasikan seseorang dari sisi imajinasi, sensitivitas, dan rasa ingin tahu. Karakteristik yang ketiga ada dark triad. Para penelitian telah menemukan 3 fitur yang tidak diinginkan secara sosial, yaitu Machiavellianisme, yaitu sejumlah riset yang menemukan orang yang dominan Mars memanipulasi lebih banyak, menang lebih banyak, dipengaruhi lebih sedikit, serta mempengaruhi orang lain lebih banyak dibandingkan Mars rendah. Mereka cenderung melakukan berperilaku agresif dan terikat dengan perilaku kerja kontraproduktif. Yang kedua ada narsisme, adalah kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebih akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebih, memiliki rasa
kelayakan. Dan yang terakhir ada psikopat, adalah kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Karakteristik yang keempat ada pendekatan penghindaran. Pendekatan penghindaran merupakan kerangka kerja di mana individu bereaksi pada rangsangan. Motivasi pendekatan adalah ketertarikan kita pada rangsangan positif dan motivasi penghindaran adalah respon kita pada rangsangan negatif. Selanjutnya ada sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Atribut-atribut lainnya yang merupakan prediktor kuat atas perilaku dalam organisasi diantaranya yang pertama, evaluasi inti diri adalah kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Yang kedua, pengawasan diri adalah suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasi eksternal. Yang terakhir ada kepribadian proaktif, adalah orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Materi selanjutnya ada kepribadian dan situasi. Teori kekuatan perilaku adalah sebuah teori yang mendiplikasikan bahwa cara kepribadian buat relasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Para penelitian telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dari segi 4. Yang pertama, kejelasan atas tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Yang kedua, konsisten atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab cocok satu sama lain. Yang ketiga, ada batasan atau tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendali. Dan yang terakhir, ada konsekuensi atau tingkat di mana kepuasan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, bawahan, dan seterusnya. Selanjutnya ada teori aktivitas sifat. Teori aktivitas sifat adalah sebuah teori yang memprediksi haliwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Selanjutnya ada pengertian nilai. Nilai atau value menunjukkan alasan keyakinan dasar bahwa pelaksanaan keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan pelaksanaan dan keadaan akhir yang berlawanan. Sistem nilai atau value system adalah sebuah hierarki yang didasarkan pada sebuah peringkat atas nilai individu dari sisi intensitasnya. Nilai penting karena memberikan fondasi bagi kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh preferensi kita. Jenis-jenis nilai itu ada dua, ada nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan. Tujuan-tujuan yang diinginkan dicapai seseorang selama masa hidupnya. Sedangkan nilai instrumental adalah mode atau perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Selanjutnya ada mengkaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama ada teori kecocokan kepribadian pekerjaan. Adalah sebuah teori yang mendiplikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Yang kedua ada kecocokan orang organisasi. Pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Materi selanjutnya ada nilai-nilai internasional.
mengidentifikasi 5 nilai dimensi Hofstadter dari budaya nasional, yaitu yang pertama, jarak kekuasaan adalah sebuah atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua, individualisme adalah sifat budaya nasional yang mendeskripsikan tingkat di mana orang lebih suka bertindak sebagai individu daripada sebagai anggota suatu kelompok. Lawannya, kolektivisme adalah sifat kultur nasional yang mendeskripsikan kerangka sosial yang kuat di mana individu mengharap orang lain dalam kelompok mereka untuk menjaga dan melindungi mereka. Yang ketiga, ada maskulinitas adalah sifat budaya nasional yang mendeskripsikan tingkat sampai mana budaya tersebut menyukai peran pencapai, kekuatan, dan pengendalian dari pekerjaan maskulin tradisional. Lawannya adalah feminitas adalah sifat budaya yang mempunyai sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita, di mana wanita diperlakukan sama seperti pria dalam semua aspek masyarakat. Yang keempat, ada penghindaran ketidakpastian adalah sifat budaya nasional yang mendeskripsikan tingkat sampai mana suatu masyarakat merasa terancam oleh situasi-situasi yang tidak pasti dan mengambil serta berusaha untuk menghindarnya. Yang terakhir, ada orientasi jangka panjang adalah sifat budaya nasional yang menekankan masa depan, penghematan, dan ketekunan. Lawannya, orientasitas jangka pendek adalah sifat budaya nasional yang menekankan masa lalu dan masa kini, menghormati tradisi dan menahan kewajiban-kewajiban sosial. Materi yang terakhir ada kerangka global. Kerangka global atau Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness untuk menilai budaya, penyelidikan atas lintas budaya mengenai kepemimpinan dan budaya nasional yang terus-menerus dilakukan dan dimulai pada 1993 menggunakan data dan 835 organisasi di 62 negara. Tim global mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional: ketegasan, orientasi masa depan, perbedaan gender, penghindaran ketidakpastian, jarak kekuasaan, individualisme, kolektivisme dalam kelompok, orientasi kinerja, dan orientasi kemanusiaan. Baik, itulah tadi materi mengenai kepribadian dan nilai. Semoga materi yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.